lembaga adat ini berperan untuk membuat sesuatu ada istiadat yang ada di Kabupaten Samosir, termasuk juga masalah seni dan budaya. Itu lembaga ini adalah Patigor Uhum Pacongjong Adat gitu. Kalau ada perselisihan, kita harapkan seperti dulu, jangan langsung ke kepolisian misalnya, kasih ke lembaga. Mari kita bicara untuk penyelesaiannya. Ini positifnya, dan itu bukan hanya bisa, memang harus. Pelantikan pengurus sekaligus pengukuhan lembaga adat dan budaya Sabungan dan lembaga adat dan budaya Desa Ronggorni Huta. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Samosir menyampaikan apresiasi kepada para penatua adat, raja, bius, tokoh adat dari wilayah Bius Situlu Hai Purbo yang ada di wilayah Desa Sabungan di Huta dan Desa Huta Tinggi, dan tokoh adat Raja Bius Siwalu Tali Desa Ronggorni Huta atas dibentuknya lembaga adat dan budaya ini sebagai pertukuan untuk bermusyawarah, membahas, melestarikan, merevitalisasi, memberdayakan ada istiadat, kebiasaan-kebiasaan, yaitu aktivitas kebudayaan yang hidup dan tumbuh di wilayah Bius Situlu Kaihoro dan Siwalu Tali adalah untuk mensejahterakan rakyat. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini di tempat ini kita dapat mengikuti acara pengukuhan dan pelantikan pengurus lembaga adat dan budaya Sabungan yang meliputi 2 desa, yaitu Sabungan Nihuta dan Huta Tinggi, dan lembaga adat dan budaya Desa Ronggorni Huta. Fasilitasi pembentukan lembaga adat dan budaya ini dilaksanakan sejak Juni tahun 2021 dan masih akan terus dilaksanakan di beberapa desa berbasis wilayah Bius yang masih aktif dan hidup. Perlu kami laporkan kepada Bapak Wakil Bupati dan hadirin sekalian bahwa kami juga sudah memfasilitasi lembaga-lembaga adat dan budaya pada 2 wilayah Bius lainnya, yakni fasilitasi pembentukan lembaga adat dan budaya di Kenegerian Harian, yaitu Bius Siopat Tali, meliputi 4 desa, yaitu Desa Trupuk Limbong, Desa Trupuk Malau, Desa Trupuk Sagala, Desa Trupuk Siotang di Kecamatan Harian, dan saat ini mereka masih melakukan pengisian personil terhadap lembaga ini. Kemudian fasilitasi juga sudah kami laksanakan di Kecamatan Cianjur Mula-Mula yang meliputi Bius Sipitu Tali, meliputi 5 desa, yakni Desa Boho, Aek Sipitudai, Sikam, Sari Marihit, dan Habiahan Naburahan di Kecamatan Cianjur Mula-Mula, dan ini akan segera kami lakukan tindak lanjuti untuk membentuk kepengurusan, dan tanggal 5 ini kami akan memfasilitasi untuk pembentukan personel. Keputusan bersama Kepala Desa Sabungan Huta dan Kepala Desa Huta Tinggi nomor 21 tahun 2021 dan nomor 26 tahun 2021 tentang pembentukan lembaga adat dan budaya Sabungan. Naskah pelantikan pengukuhan pengurus lembaga adat dan budaya Sabungan. Keputusan Kepala Desa Ronggorni Huta nomor 31 tahun 2021 tentang pembentukan lembaga adat dan budaya Desa Ronggorni Huta.
Selamat sore. Saya Pranus Tanggang, Green Berita TV. Hari ini kita berada di Desa Sabungan Nihuta, Kecamatan Rom Green Huta, terkait pelantikan lembaga adat Situlu Hai Horbo dan juga Siwalu Tali, merupakan sebuah lembaga yang sudah lama tidak aktif, diaktifkan kembali dengan fasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Samosir. Kita akan tanyakan kepada Wakil Bupati Samosir, Mertua Stanggang, terkait kegiatan ini dan kegunaannya untuk masyarakat adat di Kabupaten Samosir. Selamat sore Pak Mertua Stanggang, boleh kami tahu kira-kira kegiatan ini sebenarnya dalam rangka apa Pak, sehingga yang namanya masyarakat bius adat Situlu Hai Horbo dan Siwalu Tali kembali diaktifkan dan dilantik pengurusnya hari ini? Ya, jadi selama ini bahwa kita sudah ketertinggalan mengenai pembentukan lembaga adat. Jadi yang selama ini hanya ada forum-forum komunikasi, lembaga adat, ada lagi tokoh masyarakat. Jadi kita satukan ini menjadi lembaga adat Kabupaten Samosir. Nah, kalau kita lihat di daerah-daerah yang khususnya yang daerah kaya terhadap adat, itu sudah cepat dibentuk itu lembaga adatnya. Jadi lembaga adat ini berperan untuk membuat sesuatu ada istiadat yang ada di Kabupaten Samosir, termasuk juga masalah seni dan budaya. Di dalam adat kita ini kan sudah banyak modernisasi, dipermodern sehingga lari daripada aslinya. Jadi seharusnya digali lagi mengenai seni dan budaya Batak itu yang aslinya itu. Karena apa? Seluruh wisatawan mancanegara itu yang dibutuhkan itu adalah aslinya, bukan modernisasinya. Nah, ini perlu digali lagi oleh lembaga adat ini. Dijual kepada wisatawan. Iya, dan para wisatawan mancanegara ini yang diharapkan. Misalnya kita di seni dan budaya ya, kedua yang paling utama misalnya kita di dalam ada istiadat Batak itu mengokal holi, ya. Ini belum terpublikasi sampai ke negara, ke mancanegara. Karena apa? Kita kurang untuk memasarkan ini ya, ada budaya kita ini. Padahal ini adalah budaya yang sangat unik, unik sekali nih. Nah, ini sangat menarik bagi mancanegara. Sama dengan di Sulawesi, di Minahasa ya, Toraja, Minahasa, Toraja lah yang paling orang Toraja. Itu malah orang tuanya kalau bisa dikubur di batu gunung, itu adalah raja-raja. Nah, kayak gitu yang unik. Nah, makanya dengan 15 tahun kita sudah Kabupaten Samosir ini terbentuk, tapi masih belum dilakukan pembentukan lembaga adat. Maka di kepemimpinan kami, Pandiko dengan Mertua, maka kami akan melakukan pembentukan lembaga ini ke depan supaya berwarna nanti mengenai adat kita di Kabupaten Samosir ini. Baik. Ini kan sudah dilakukan Pak, kebetulan sebelumnya ada di desa tempat lain ya. Ini sekarang di masyarakat bius Siwalu Tali, Situlu Hai Horbo. Kedepannya akan dilakukan di mana lagi nih rencana Pak? Terima kasih. Jadi pembentukan lembaga ini tidak hanya di 3 desa ini. Ini harus bisa terbentuk di seluruh bius ya, berwilayah bius. Artinya semua desa pasti terbentuk, tetapi dalam naungan bius. Karena itulah udah ada yang kita sudah lakukan konsolidasi, yaitu di harian, kemudian di Cianjur mula-mula. Secepatnya nanti ini akan dilakukan acara seremoni seperti ini untuk membuat mereka meresmikan bahwa apa yang tertinggal selama ini lembaga adat itu nanti bisa dihidupkan kembali. Baik. Untuk pemurnian adat istiadat tentunya ya. Baik. Itu kira-kira. Tadi Bapak menyampaikan bahwa ada perbedaan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Bupati, perbedaan budaya. Contoh tadi Bapak bilang pertotor permain seperti itu kan. Dan ketika sudah selesai harus bernyanyi itu pengantin. Nah, gimana sih Bapak melihat perbedaan ini dan kira-kira kenapa terjadi seperti itu? Baik, saya melihat bahwa pertotor permain dan
pengantin yang bernyanyi itu sebuah budaya yang baru. Bukan saya bilang, artinya saya bukan anti ya, tetapi untuk masyarakat Samosir sepertinya itu adalah hal yang baru. Soal apakah masyarakat menerima, seperti saya bilang tadi, adat itu adalah kebersamaan. Ya kalau masyarakat sudah menerima, itu menjadi adat. Hanya saja ketika itu dilaksanakan parumain, ada pro kontra di antara bersama masyarakat yang menghadiri adat itu. Disitulah kita harapkan peran lembaga adat untuk meluruskan apakah itu disahkan, diterima, atau memang tidak perlu. Di situ maksudnya lembaga adat itu berperan. Bukan berarti kita tidak suka ya, karena itu kita saling menghormati. Itu tadi, jadi termasuk itu saya kasih contoh tadi ada 2, patroli parumain dan bernyanyi, karena pengetahuan saya, sehingga saya bilang kalau salah saya dikoreksi, itu bukan adat Samosir. Bukan adat Samosir, aslinya tidak ada seperti itu. Tetapi seiring berjalannya waktu itu menjadi ada. Ya kalau itu sudah menjadi masyarakat bisa menerima, ya kita mau apa? Tetapi saya pikir, tapi jangan sampai ada perbedaan pemahaman tentang itu. Disitulah peran lembaga adat ini untuk meluruskan seperti apa sebetulnya. Apakah kita kembali kepada aslinya, tidak perlu itu. Dan di satu sisi juga untuk menghemat waktu itu saya pikir memang tidak efektif, karena itu memakan waktu yang sangat lama hal itu. Sehingga kalau itu disederhanakan sekaligus juga dalam situasi seperti ini, misalnya pandemi, apakah itu harus kita teruskan, karena itu mengundang kerumunan juga, hal seperti itu. Jadi artinya yang pastinya adat itu tidak kaku ya, tidak kaku. Adat itu adalah elastis. Dia mengikuti keadaan, mengikuti kebersamaan oleh masyarakat. Baik, Pak, apa sih sebenarnya guna lembaga adat ini, Pak, untuk kehidupan masyarakat sehari-hari? Ya, bagus Pak Fernando. Jadi memang kita berencana menghidupkan lembaga adat ini. Yang pertama sama sekali adalah untuk menggali, melestarikan, dan mengembangkan budaya Batak, khususnya budaya yang ada di Samosir. Kita tahu bahwa Samosir ini adalah merupakan asal muasal daripada Batak, dan proses budaya itu berjalan terus hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, terjadi pergeseran. Padahal landasan daripada adat Batak itu ada Dalian Netolu. Sekarang ini orang sudah mulai lupa dengan Dalian Netolu. Tidak ada lagi pantang, tidak lagi ada sangap sama marhula-hula, elek merboru, mana merungat tubuh. Nah ini yang harus kita gali. Dan budaya ini yang harus kita patenkan, artinya kita harus masyarakatkan di masyarakat Samosir. Kita tahu bahwa Batak itu sendiri kan dari dulu itu disebut Bangsa Batak. Bukan suatu kabupaten, bukan suatu provinsi, tapi akibat daripada sistem pemerintahan sekarang disebutlah itu jadi kabupaten kan. Nah sebenarnya Batak itu punya peradaban tersendiri. Banyak hal-hal yang dulu yang dapat kita banggakan, tapi sekarang nggak kelihatan lagi. Nah ini harus kita angkat lagi kembali ke permukaan, sehingga adat Batak, budaya Batak itu sendiri menjadi suri tuladan di dalam kehidupan masyarakat. Nah ini seperti yang dikatakan oleh Pak Wakil Bupati dan Kepala Dinas dan staf khusus Peradaton, Samosir itu harus punya ciri khas tersendiri. Kita lihat di daerah-daerah lain kayak Minangkabau. Minangkabau itu di dalam sistem pemerintahan yang sekarang modernisasi itu ada juga sistem pemerintahan mereka yang berdasarkan adat. Demikian juga dengan di Bali. Jadi orang ke Bali itu melihat adat istiadatnya. Nah kita akan kembangkan itu di Samosir, sehingga menjadi ekonomi kreatif di Samosir ini juga akan tumbuh. Artinya kita tidak hanya memikirkan adat-adatnya saja, tapi bagaimana supaya masyarakat itu juga menjadi sejahtera. Sama seperti ketua-ketua adat tadi, bahwa mereka kekurangan sekarang, kekurangan kekayaan, kekurangan apa untuk kehidupan mereka sehari-hari. Jadi itulah fungsi dan manfaatnya ini kelak menjadi lembaga adat di Samosir ini. Semoga atas dukungan pemerintah, semoga lembaga adat ini semakin bersinar dan terpatri di Samosir. Demikian Pak Fernando. Terakhir mungkin ke Pak Latua, Pak, sedikit aja Pak. Sering terjadi ya
persoalan-persoalan yang sebenarnya masih bisa diselesaikan di lingkungan adat, tetapi sering masuk ke ranah hukum. Nah, bagaimana Bapak melihat apakah lembaga adat ini bisa melakukan itu tanpa harus selalu masuk ke ranah hukum atau pihak-pihak lembaga hukum? Oh, bukan hanya bisa, memang harus. Itu memang dari dulu juga BIUS itu, Turpuk Marga itu perannya di situ. Artinya pasti ada perselisihan di tengah masyarakat, itu ada. Makanya saya bilang itu lembaga ini adalah Patigor Uhum Paconjong Adat gitu. Kalau ada perselisihan kita harapkan seperti dulu, jangan langsung ke kepolisian misalnya. Kasih kepada masyarakat, tokoh masyarakat, kasih ke lembaga. Mari kita bicara untuk penyelesaiannya. Ini positifnya, dan itu bukan hanya bisa, memang harus. Itu karena bukan hal yang baru sebetulnya di masyarakat kita, tidak hal baru itu. Cuma sedikit agak menghilang dia, bergeser dia, sedikit-sedikit persoalan kecil langsung ke kepolisian. Itu jadi kita harapkan melalui lembaga ini bahwa itu kembali ke awal lagi. Semua diselesaikan di hukum adat itu. Dan kalau boleh menurut ini sebentar sedikit lagi tentang penyeragaman supaya jangan jadi bias nanti. Pada sisi-sisi tertentu pada tahun ini di Samosir bolehlah diseragam, tetapi kalau menseragamkan 100% tidak bisa. Sehingga kita tadi menghormati satu BIUS tertentu dengan BIUS yang lain, itu ada otonomi masing-masing tentang Paradaton, ya kan? Jadi misalnya di adat perkawinan tidak harus persis sama di satu kecamatan dengan kecamatan yang lain, BIUS yang satu dengan BIUS yang lain itu ada, tetapi di hal-hal tertentu dia bisa ada keseragaman, dan perbedaan itu harus tetap ada. Dan itulah warna adat itu. Hanya persoalannya sekarang BIUS itu tetap bisa meluruskan hal-hal yang tidak seharusnya dilaksanakan lagi. Seperti itu. Jadi jangan nanti bias seolah-olah bahwa lembaga ini membentuk hanya menyeragamkan 100%, itu tidak mungkin. Itu mengundang masalah. Jadi tetap dia otonomi itu ada, tetapi tetap dia pada payung hukum yang disepakati oleh BIUS masing-masing. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wakil Bupati Samosir, Pak Mertuas Tanggang, Kepala Dinas Budpora, Pak Waston Simbulun, anggota DPRD Samosir, Pak Bataan Sirengo, dan staf khusus budaya, Pak Palatua Simbulun. Demikian tadi ngobrolan singkat kita bersama Wakil Bupati Samosir dan seluruh rombongan. Kiranya kegiatan ini bisa semakin memberikan inspirasi bagi setiap lembaga BIUS yang ada di masyarakat Samosir untuk kembali membentuk lembaga adat yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten, tentunya untuk kebaikan masyarakat dan juga kesejahteraan masyarakat sekitar. Saya Fernandus Tanggang, Green Bita TV, Horas.